Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan karakter dan tata krama siswa bagi calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Selong tahun pembelajaran 2020-2021. Saya adalah Sapsudin, sering dipanggil Pak Sap. Materi yang saya ajarkan di sekolah ini adalah materi PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita mulai dengan pengertian, yaitu pendidikan karakter. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan atau dapat diartikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk dapat mempengaruhi karakter siswa. Jadi usaha yang disengaja yang dilakukan, siapa yang melakukan? Tentunya adalah orang dewasa. Dalam hal ini adalah guru, ya, yang bertujuan untuk mempengaruhi karakter siswa, mempengaruhi ke arah yang lebih baik atau yang positif. Adapun pengertian lebih rinci disampaikan oleh beberapa ahli. Ya, saya akan mulai dari Thomas Lickona yang memberikan definisi bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Ya. Sedangkan Sunaryo mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Menurut Kamus Psikologi, karakter adalah sebuah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Jika dilihat dari historis filosofisnya, maka nilai-nilai pendidikan karakter itu sudah ada dan sudah diterapkan sejak zaman dahulu kala atau sejak nenek moyang kita. Adapun karakter bangsa Indonesia dapat kita lihat dalam dasar dan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Pada tahap awal, nilai-nilai karakter bangsa Indonesia dapat kita lihat dalam Pancasila sebagaimana yang telah ditetapkan dengan TAP MPR RI nomor 2/MPR/1978 tentang P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang sering juga disebut dengan Eka Prastya Pancakarsa, yaitu satu tekad yang tunggal untuk melaksanakan 5 kehendak. Itu adalah kelima sila Pancasila. Kemudian nilai pendidikan karakter itu disederhanakan menjadi 18. Pertama, nilai religius, kepercayaan atau keyakinan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menyangkut tentang keagamaan kita. 2, jujur. 3, toleransi. 4, disiplin. 5, kerja keras. 6, kreatif. 7, mandiri. 8, demokratis. 9, rasa ingin tahu. 10, semangat kebangsaan. 11, cinta tanah air. 12, menghargai prestasi. 14, bersahabat atau berkomunikasi. 14, cinta damai. 15, gemar membaca. 16, peduli lingkungan. 17, peduli sosial. Dan 18, tanggung jawab. Pengembangan pendidikan karakter itu diringkas menjadi 5 nilai saja. Yang pertama, religius. Yang kedua, nasionalis. Nasionalis ini jiwa kebangsaan, cinta tanah air. Yang ketiga,
Yang keempat, integritas. Dan yang kelima adalah gotong royong. Nah, selanjutnya, pendidikan karakter ini sangat urgen atau sangat penting, sehingga telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk kepentingan warga masyarakat secara keseluruhan. Agar pendidikan karakter ini dapat mencapai tujuan, maka dibutuhkan metode khusus. Nah, karakter itu bisa mencapai hasil yang maksimal dan mencapai tujuan. Yang pertama disebut dengan metode keteladanan, yang kedua adalah metode pembiasaan, yang ketiga adalah dengan memberikan pujian dan hukuman. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa amanah daripada Undang-Undang Sisdiknas tersebut bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang memiliki karakter yang bernapaskan nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Apa itu pendidikan karakter? Karena pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti plus, maka dalam pelaksanaannya harus ada 3 aspek. Nah, ini syaratnya. Yang pertama adalah aspek pengetahuan atau kognitif. Yang kedua adalah aspek perasaan atau feeling. Yang ketiga adalah aspek tindakan atau action. Sehingga pada akhirnya nanti akan melahirkan seorang anak yang cerdas emosinya. Dan inilah yang merupakan bekal penting dalam mempersiapkan generasi untuk menyongsong masa depan yang lebih baik atau lebih maju. Maka saya akan perkenalkan ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama adalah karakter cinta kepada Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Jadi sikap mandiri dan rasa tanggung jawab bahwa setiap manusia wajib akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang ketiga, kejujuran atau amanah. Yang keempat, hormat dan santun. Hormat itu artinya menghargai orang lain, dan santun baik dalam berbicara, bersikap, bertindak, berbuat, dan sebagainya. Yang kelima, dermawan. Yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Ya, Allah itu membenci kepada orang yang berpangku tangan. Kemudian yang ketujuh adalah kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus diberikan sejak dini, artinya sejak awal, sejak kita masih kanak-kanak. Mulai dari masa kanak-kanak, terutama sekali di lingkungan kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu peran orang tua dan guru sangatlah dominan dalam pembentukan karakter ini. Apakah dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik? Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa pendidikan karakter dapat meningkatkan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan remaja, tawuran pelajar, narkoba, miras, perilaku seks bebas yang banyak kita dengar di pemberitaan sekarang ini. Adapun negara-negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak
pendidikan dasar, di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan tentunya masih ada lagi banyak lagi negara-negara yang sudah melaksanakan. Semoga pendidikan karakter ini segera dapat dilaksanakan di semua sekolah, agar nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas, juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Amin, 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 ya robbal alamin. Nah, anakku sekalian, demikianlah materi tentang pendidikan karakter yang sudah saya sampaikan tadi, dari pengertian sampai bagaimana pelaksanaannya di lingkungan sekolah. Selanjutnya anakku sekalian, judul yang kedua adalah tata krama siswa. Tata krama itu terdiri atas dua kata, yaitu kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Jadi, tata krama berarti adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Maksud kata setempat itu adalah bagaimana tata cara yang sudah disepakati di lingkungan tempat tinggal di mana kita berada. Anakku sekalian yang saya banggakan, dalam pergaulan sehari-hari kita sering menjumpai manusia dengan tipe kedondong, yaitu orang yang berpenampilan menarik, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan belaka. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tidak terpuji, seperti suka dendam, egois, dan suka menyakiti hati. Ada juga manusia yang bertipe durian. Nah, ini kalau sebut durian semua keluar air liurnya, ya, karena ini selalu menjadi buruan ya setiap pada musim durian. Di mana penampilannya daripada durian ini tidak menarik, kasar ya, berduri, tidak mengandung simpatik, namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan orang lain, suka memberikan pertolongan, menghargai orang lain, dan lain sebagainya. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan. Nah, makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam tetapi enak rasanya. Kedua-duanya sama-sama merugikan. Namun banyak orang bijak mengatakan, hiduplah bagaikan bunga yang selalu memberikan keharuman, yang selalu memberikan keindahan, yang selalu disenangi oleh orang lain. Selanjutnya kita akan bicarakan tentang macam-macam tata krama. Ya, tentunya tata krama itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, tata krama pergaulan dan komunikasi sebagai sifat alami manusia. Karena manusia juga sebagai makhluk sosial. Ada beberapa kunci pokok yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Ya. A. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Artinya, kalau kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Kalau kita ingin dipuji, pujilah orang lain. Yang B,
Setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan atau individu. Dengan kata lain, tidak ada kembar satu peluru yang sama. Kalaupun orang itu memiliki saudara kembar, kalaupun buah kelapa itu banyak banget, tidak ada satu butir pun yang memiliki persamaan yang sama persis dengan yang lainnya. Nah, ini memiliki ciri khas karakter masing-masing. Yang C, kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang. Kalau tak kenal maka tak sayang. Yang kedua, macam tata krama itulah tata krama perkenalan. Ya, tentunya kalian selaku calon siswa baru kepingin sekali masuk ya, walaupun di zaman pandemi COVID ini kepingin ketemu sama teman sekolah, ingin ketemu sama teman yang baru, ingin bergurau, ingin bercanda, ingin berbicara, ingin berkenalan. Nah, tentu yang belum kenal ingin berkenalan. Bagaimana tata caranya? Kedua belah pihak saling menyebutkan nama. Nah, sehingga kita selanjutnya bisa saling tegur sapa. Ya, saling memandang, berjabat tangan, dan tidak mengayun-ayunkan tangan. Jadi ada etikanya, ada tata keramanya kalau perkenalan. Yang ketiga, tata krama bertamu. Tentunya kita semua sudah bertamu, baik sebagai tamu maupun sebagai tuan rumah. Hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Kemudian yang keempat, tata krama berbicara. Berbicara itu memiliki aturan, anakku sekalian. Orang tua mengatakan hati-hati memelihara lidah. Ya, lidah itu lebih tajam daripada pedang sekalipun. Nah, berbicara harus santun. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Kalau ada orang lagi bicara, jangan langsung nyela. Tunggu waktu dulu, bila perlu izin. Apalagi dalam rapat, dalam diskusi, dengan cara mengacungkan tangan, permisi, atau izin dulu baru berbicara. Ya, jangan orang lagi berbicara kita potong, itu tidak baik. Ya. Yang berikutnya adalah perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Ya. Apakah kita berbicara sama orang yang lebih tua dari kita? Kita berbicara dengan orang yang sebaya dengan kita, berbicara dengan orang yang lebih kecil dari kita. Nah, tentunya kalau orang yang lebih tua, kita hargai, kita hormati. Yang sebaya itu, nah kemudian bagaimana dengan yang lebih kecil? Tentunya kita ayomi, kita bimbing, kita sayangi, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah tata krama berpenampilan. Nah, anakku sekalian, banyak di antara siswa-siswi yang penampilannya melampaui batas atau overacting ya. Ya, misalnya siswi, nah di sini sesuai dengan tata tertib tidak boleh menggunakan perhiasan yang berlebihan. Kalau menggunakan perhiasan yang berlebihan itu tidak dibenarkan ya, sesuai dengan aturan tata tertib di SMA Negeri 1 Lombok. Ya. Yang A, cara menggunakan pakaian. Kalau pakai seragam sekolah, misalnya seragam putih abu, itu harus dimasukkan menggunakan dasi yang benar. Yang berikutnya adalah menggunakan pakaian olahraga ketika sedang berolahraga. Jangan sampai ada di antara kalian menggunakan pakaian olahraga di saat menerima materi pembelajaran dalam ruang kelas. Atau sebaliknya, menggunakan pakaian seragam putih abu, main basket, main voli, main sepak bola, atau renang bahkan. Nah, ini tidak pas. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan. Nah, anakku sekalian, contoh kalau ke tempat orang pesta, ya tentunya tidak cocok
pakai baju singlet, pakai baju seragam, dan lain sebagainya. Yang B, cara berjalan bersama. Kelihatan sepele. Cara berjalan pun memiliki tata cara. Contoh, laki-laki harus melindungi wanita, jangan sebaliknya. Laki-laki mengganggu wanita, tengah jalan diganggu temannya yang perempuan. Nah, ingat, laki-laki harus melindungi, menjaga, mengayomi wanita. Yang berikutnya, kalau ada 2 wanita dan 1 pria, ini bertiga. 2 wanita dan 1 pria. Maka posisi yang benar adalah pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Sedangkan wanita itu di pinggir, ya, demi keamanan. Berikutnya contoh yang ketiga, kalau ada 2 pria dan 1 wanita, maka wanita ada di tengah, ya, supaya aman. Jangan wanita ditaruh di pinggir bagian kanan, ya, nanti kena serempet sama kendaraan sama mobil. Nah, berarti yang laki itu kurang tanggung jawab. C, tata krama makan dan minum. Makan dan minum pun memiliki tata cara, tata krama. Misalnya cuci tangan sebelum makan, cip-ciplah makanan dan minuman dengan tidak bersuara, jangan sambil ngomong. Jangan makan minum sambil berbicara. Nah, yang kedua, jika batuk pada waktu makan, tutuplah mulut Anda. Nah, jangan sampai batuknya air liurnya terpercik ke makanan atau piring orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, berdoa sebelum makan. Ya, minimal bismillah, ya, membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak lengkap, minimal. Yang D, tata krama menggunakan fasilitas umum. Ini banyak sekali yang diabaikan karena dianggap fasilitas umum bukan milik pribadi. Kemudian kita itu semau-maunya. Nah, ini yang salah. Ya. Seperti anjuran buanglah sampah pada tempatnya. Jangankan di lingkungan sekolah sebagai lingkungan wawasan wisata Mandala, di tempat-tempat rekreasi pun sekarang itu, entah itu di pinggir pantai, di pinggir di gunung, kemudian di pinggir kali, sudah disiapkan tempat-tempat untuk membuang sampah. Dan sesuai dengan anjuran pemerintah sekarang itu, kamu lihat di sini, bisa di sekolah minimal ada 3 macam bak sampah yang disiapkan. Yang pertama namanya bak sampah organik, yaitu tempat membuang sampah-sampah yang bisa hancur seperti daun, kertas, dan sebagainya. Yang kedua, bak sampah anorganik, itu sudah ada tulisan semua di tutupnya. Anorganik yaitu sampah-sampah yang tidak bisa hancur seperti plastik, sisa-sisa makanan yang terbuat dari bahan plastik, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, anak sekalian, itu bak sampah untuk menaruh beling, bahan-bahan berbahaya, ya, seperti pecahan kaca, pecahan gelas, polongan-polongan besi yang tajam, kawat, dan lain sebagainya. Itu ada tempat khusus supaya tidak membahayakan. Nah, ini tentang menggunakan fasilitas umum, ya. Kemudian jagalah kebersihan baik di ruang kelas maupun di sekitar halaman. Nah, ruang kelas, perhatikan kolong meja, di bawah mejanya. Mohon maaf, kalau digerakkan sedikit mejanya miring, keluar itu sampah, kulit jajan, permen, dan sebagainya dari kolong meja. Nah, itu tidak boleh terjadi, anak sekalian. Jadi harus menjaga bersih kaca jendela, ventilasi, kacanya harus dilap, ya, supaya tetap bersih.
senang kita lihat, enak kita belajar. Ya, jadi jaga kebersihan baik di ruang kelas maupun sekitar halaman, termasuk di halaman sekolah kita. Kemudian taman umum, jangankan taman sekolah, taman umum pun harus ikut kita jaga kebersihannya. Jangan sembarang membuang sampah atau kotoran atau ampas makanan. Yang berikutnya atau yang terakhir, sopan dalam berkendaraan di jalan, supaya karena jalan itu adalah fasilitas umum, jangan kita semaunya menganggap diri kita satu-satunya yang menggunakan jalan raya. Ya, jangan sampai mengganggu pengendara yang lain. Nah, rekomendasi ya atau harapan dari saya, bila kita sopan dalam bersikap dan berperilaku, maka kita akan selalu mendapatkan pujian dari orang lain. Dan sebaliknya, jika kita tidak bersikap sopan, maka akan selalu mendapatkan cemoohan dari setiap orang. Nah, barangkali inilah materi pendidikan karakter dan tata krama siswa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, bisa dijalankan atau dilaksanakan dalam berbagai kehidupan, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah terutamanya, di lingkungan masyarakat, maupun dalam lingkungan yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas segala perhatian, dan apabila ada hal-hal yang kurang atau menyinggung perasaan kalian, saya mohon maaf. Irian, burungnya cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.